waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Salah satu peserta atas nama Dewi Rahmawati, sesungguhnya betul itu tidak memiliki dokumen afirmasi, namun di dalam pengumuman awal hasil pengolahan nilai dari BKN, gambar itu kita masih ada keterbatasan. Ke meja kursi itu kami kadang anak-anak kita bawa di teras belajarnya pakai meja-meja kecil itu. Selamat pagi dari kawasan Limpowolio, Tangerang. Pada kami sampaikan pokok-pokok berita. BKPSDM Buton Selatan pastikan pembatalan nilai afirmasi peserta seleksi P3K tahap 1 sudah sesuai prosedur. SLB Kokalukuna masih kekurangan fasilitas penunjang belajar, termasuk guru bidang studi khusus untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Rabu 8 Januari 2025, bersama saya Siti Nur Hardianti. Pendengar, BKPSDM Buton Selatan memastikan pembatalan nilai afirmasi peserta seleksi P3K tahap 1 sudah sesuai dengan prosedur. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan. salah satu peserta atas nama Dewi Rahmawati, sesungguhnya betul itu tidak memiliki dokumen afirmasi, namun di dalam pengumuman awal hasil pengolahan nilai dari BKN, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Buton Selatan Firman Hamzah menyebutkan pembatalan nilai afirmasi kepada salah seorang peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 1 atas nama Dewi Rahmawati yang merupakan tenaga kesehatan telah sesuai prosedur. Pembatalan tersebut dilakukan berdasarkan hasil klarifikasi pihaknya kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang melakukan penilaian terhadap hasil uji tes CAT peserta P3K, di mana peserta Dewi Rahmawati dianggap tidak layak mendapatkan penambahan nilai dari afirmasi seperti yang diumumkan dalam pengumuman sebelumnya karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat mendapatkan penambahan poin 10% sebagaimana keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 391 tahun 2024 tentang afirmasi jabatan fungsional. salah satu peserta atas nama Dewi Rahmawati, sesungguhnya betul itu tidak memiliki dokumen afirmasi, namun di dalam pengumuman awal hasil pengolahan nilai dari BKN, Dewi Rahmawati didapatkan memiliki nilai afirmasi, dan ada salah seorang peserta yang datang mengkonfirmasi itu, mempertanyakan, dan ternyata setelah kita lihat, kita panggil kembali ini Bu Dewi. Bu Dewi sendiri melalui Kepala Bidang, Bu Nurul Mufida, menyatakan benar bahwa dia tidak memiliki dokumen afirmasi. Lebih jauh, Firman Hamzah mengatakan agar polemik ini tidak terus berkembang dan memicu misinformasi di tengah masyarakat, pihaknya telah mengundang peserta atas nama Dewi Rahmawati, termasuk peserta Arnila yang sebelumnya mengajukan konfirmasi atas tambahan poin afirmasi Dewi Rahmawati. Dari pertemuan itu, Dewi Rahmawati mengaku legowo atas keputusan bahwa kelulusannya sebagai P3K dibatalkan. Setelah dinamika terjadi, Panselda mengundang keduanya, sampaikan berkoordinasi baik kepada Bu Dewi dan suami, begitu pula kepada Arnila dan suami. Kita menyampaikan satu poin kepada mereka berdua bahwa Panselda tidak punya kepentingan apa-apa dalam hal ini, tidak ada kaitan sama sekali baik kepada Bu Dewi maupun kepada Arnila. Ini semata-mata untuk meluruskan data, tetapi tetap harus dikonfirmasi kepada Bu Dewi dan kepada Arnila. Dan kepada Bu Dewi juga kami juga sudah menyampaikan permohonan maaf. Yang namanya juga dari lulus menjadi tidak lulus, itu kan pasti bagaimana manusiawi ya. Dan itu juga sudah diterima oleh Bu Dewi dan suami. Seperti diketahui sebelumnya, peserta atas nama Arnila mengajukan konfirmasi terhadap peserta atas nama Dewi Rahmawati karena mendapatkan nilai afirmasi yang kemudian ditindaklanjuti oleh BKPSDM ke BKN. Selanjutnya, Panselda mengumumkan perubahan status afirmasi dari yang sebelumnya valid menjadi tidak valid. Dari pengumuman itu, BKN kembali melakukan pengolahan nilai dan mengeluarkan pengumuman ulang terkait status kelulusan Dewi Rahmawati. Dari Kota Bau-Bau, Harul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Buton menggelar rapat gabungan bersama pihak eksekutif untuk membahas penyelesaian masalah tenaga non-aparatur sipil negara non-ASN di ruang rapat DPRD Kabupaten Buton pada Senin 6 Januari 2025. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Buton Mara Rusli Sihaji yang dihadiri oleh anggota DPRD dari berbagai komisi dan para kepala OPD lingkup pemerintah Kabupaten Buton. Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Buton menegaskan pentingnya pembahasan tenaga honorer tersebut sebagai langkah untuk memberikan kejelasan terhadap status dan hak tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah daerah. Sebab ia sangat memahami keresahan yang dirasakan oleh tenaga non-ASN terkait status mereka, sehingga diperlukan solusi terbaik yang dibahas bersama. Dari pertemuan tersebut dihasilkan sejumlah kesimpulan, diantaranya DPRD akan turun langsung ke OPD-OPD dalam rangka melihat langsung tenaga non-ASN yang masih aktif atau tidak, walaupun terdaftar di BKN. DPRD meminta kepada seluruh OPD untuk mendata kembali tenaga non-ASN yang masih aktif atau tidak, walaupun terdaftar di BKN, untuk diserahkan ke DPRD Kabupaten Buton. DPRD juga meminta tenaga magang K2 untuk diprioritaskan dalam tes P3K. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beralih ke informasi lainnya, SLB Kokalukuna masih kekurangan fasilitas penunjang belajar termasuk guru bidang studi khusus untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan. Sekolah luar biasa SLB Kokalukuna menghadapi tantangan serius dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Sekolah ini kekurangan fasilitas penunjang dan tenaga pelajar bersertifikat di bidang studi khusus untuk mendukung kebutuhan pendidikan anak-anak disabilitas. Ketua Yayasan SLB Kokalukuna Kota Bau-Bau Suprihatin mengungkapkan, sekolahnya saat ini memiliki 13 guru yang mengajar di 10 kelas, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau SMA. Dengan jumlah siswa tahun ajaran 2024-2025 mencapai 37 orang, beban tenaga pengajar yang terbatas menjadi semakin berat, terlebih mengingat latar belakang dan kebutuhan individu setiap siswa yang sangat beragam. Dari itu kita masih ada keterbatasan. Untuk meja kursi itu kami kadang anak-anak kita bawa di teras belajarnya pakai meja-meja kecil itu. Iya. Karena ya kalau untuk sementara bangunan ya sudah bisa lah. Kalau untuk pendukung lainnya itu kami yang kita butuhkan adalah ruang-ruang khusus seperti ruang artikulasi, karena seperti yang tunarungu ini kan kita harus punya ruang tersendiri. Selama ini ada tapi umum, sehingga anak-anak yang autis yang apa selalu merusak alat-alat itu sehingga tidak akan. Keterbatasan fasilitas juga menjadi kendala utama. Beberapa siswa harus belajar di teras sekolah karena kurangnya meja dan kursi. Selain itu, sekolah juga belum memiliki ruang khusus seperti ruang artikulasi yang sangat diperlukan untuk mendukung pendidikan siswa tunarungu. Suprihatin menjelaskan, idealnya SLB Kokalukuna membutuhkan minimal 15 guru untuk memenuhi kebutuhan pengajaran yang optimal. Saat ini tenaga pendidik yang tersedia termasuk satu operator sekolah hanya berjumlah 14 orang yang dianggap belum mencukupi. Meski menghadapi keterbatasan, Suprihatin terus mendorong masyarakat khususnya para orang tua di Kota Bau-Bau untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. SLB Kokalukuna berharap perhatian dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk membantu memperbaiki fasilitas dan menambah tenaga pengajar bersertifikat demi menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Berita yang terakhir, pemerintah Kabupaten Buton Tengah menginisiasi lahirnya 7 buah peraturan daerah Perda di tahun 2025 ini. Rancangan Perda tersebut kini sudah masuk tahap pembahasan.
yang ditandai dengan digelarnya rapat paripurna DPRD dengan agenda mendengarkan pidato PJ Bupati Buton Tengah terkait penjelasan 7 raperda yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Buton Tengah pada Selasa 7 Januari 2025. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Saal Musrimin, didampingi para wakil ketua dan dihadiri oleh anggota DPRD dan para asisten, staf ahli, kepala OPD, dan para kabak lingkup Pemkab Buteng. Adapun 7 ranperda tersebut, masing-masing ranperda tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, ranperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, ranperda tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, ranperda tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Buton Tengah tahun 2024-2044. Kemudian ranperda tentang perubahan peraturan daerah nomor 14 tentang pendirian PDAM, ranperda tentang optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta yang terakhir ranperda tentang penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Buton Tengah. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BKPSDM Buton Selatan pastikan pembatalan nilai afirmasi peserta seleksi P3K tahap 1 sudah sesuai prosedur. SLB Kokalukuna masih kekurangan fasilitas penunjang belajar termasuk guru bidang studi khusus untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.